Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, dimanapun Ananda berada, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita, yaitu sejarah peminatan, khususnya untuk kelas 10 ya, semester 1 dengan KD 3.6 ya, yang mana KD ini menjelaskan tentang mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk sumber sejarah ya. Kita lihat di daftar isinya penelitian dan sumber penulisan sejarah bab 3. Nah, kita akan membahas dulu tentang indikatornya, yaitu sumber sejarah. Nah, di dalam indikator sumber sejarah itu ada beberapa masalah ya, atau sub pokok materinya, yaitu jenis sumber sejarah dan fakta sejarah. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke, A. Sumber sejarah. Sumber sejarah itu adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Jadi benda-benda apa saja yang bisa digunakan untuk orang mengukur sebuah peristiwa sejarah. Bagi sejarawan, sumber sejarah itu dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksikan peristiwa sejarah. Jadi untuk menggambarkan sebuah peristiwa itu. Sejarah ada karena rekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap sumber sejarah. Ya, itulah dia. Nah, sumber-sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dan sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Nah, yang pertama, sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu ada beberapa macam. Ada berdasarkan benda, ada berdasarkan tertulis, ada berdasarkan sumber lisan, ya. Itu dia. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya menurut bendanya atau artefak, ya. Kita lihat pengertian sumber benda, yaitu sumber yang diperoleh dari peninggalan sejarah. Contohnya seperti candi, patung, ya, itulah sumber bendanya. Kemudian yang kedua, untuk mengungkap kredibilitas sumber benda diperlukan ilmu sebagai berikut. Apa itu kredibilitas? Kredibilitas itu adalah keabsahan, ya. Jadi untuk membuktikan kebenarannya, ini benar enggak ini istilahnya sumber benda itu. Jadi dilakukanlah kredibilitas sumber benda itu dengan berbagai macam cara. Ilmunya sebagai berikut. Yang pertama ada epigrafi. Epigrafi adalah pengetahuan tentang membaca, menganalisis tulisan kuno pada benda-benda purbakala. Kemudian ada arkeologi, ilmu yang mempelajari kebudayaan dan tatanan kehidupan zaman praaksara. Kemudian ada lagi namanya ikonografi. Ikonografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang arca-arca. Arca itu apa? Arca itu seperti patung, ya, pada masa kuno, pada zaman praaksara. Kemudian ada numismatik. Numismatik itu apa? Ilmu yang mempelajari mata uang, asal-usul, tekniknya, dan lain-lainnya. Kemudian ada filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Kemudian ada lagi paleoantropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia purbakala. Ya, itu adalah sumber-sumber untuk mengungkap kredibilitas sebuah sumber benda. Kemudian ada lagi untuk membuktikan atau mengukur sebuah benda itu tua atau tidaknya. Jadi usianya itu dilakukan dengan beberapa macam, ya. Jadi untuk mengetahui bahwa ini usianya paling tua, ini baru muda. Nah, itu ada beberapa macam caranya. Yang pertama ada dengan cara tipologi. Tipologi itu bagaimana caranya? Caranya adalah melihat bentuknya. Semakin bentuknya simple, sederhana, maka bisa dikatakan bahwa benda itu adalah benda yang paling tua. Itu kalau menurut tipologi. Tapi kalau banyak kali bentuknya,
bentuk bentuk ukirannya banyak, ya, bentuk seninya banyak, berarti itu paling mudah itu. Tapi kalau bentuk benda itu biasa-biasa aja daripada yang lain, pokoknya paling sederhana lah, maka usianya itu dianggap dia paling tua di antara yang lain. Ya, ibaratnya motor itu kalau model standarnya gimana? Kalau standar kan cuma biasa-biasa aja baru keluar dari dealer. Tapi kalau sudah dirombak, dikasih ini, dikasih itu, itu berarti baru tuh. Tapi kalau biasa saja maka itu dikatakan dia paling tua. Itulah dia menurut tipologi. Kemudian yang kedua dengan cara stratigrafi, yaitu cara melihat lapisan tanah. Semakin ditemukan ke lapisan paling bawah, maka semakin tua usianya. Maksudnya, jadi kalau kalian mendapatkan benda-benda itu semakin dalam, ya, semakin tertimbun di dalam tanah yang paling dalam, maka itu artinya usia benda itu semakin lama, semakin tua. Tapi kalau kalian baru mendapatkan mungkin nggak nyampe 1 meter, berarti dia muda itu. Tapi kalau kamu mendapatkan benda itu, kamu dengan cara menggali mungkin 100 meter, 200 meter baru dapat benda itu. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa benda itu usianya sangat lama. Jadi semakin ditemukan di paling bawah, maka usianya semakin tua. Itu menurut cara stratigrafi. Kemudian yang ketiga adalah kimiawi. Jadi kalau unsur kimiawi ini dia dilihat ada nggak kandungan kimiawinya di dalam benda tersebut. Kalau ada unsur kandungan kimiawinya, maka kita lihat lagi besar atau tidak unsur kimiawinya. Kalau banyak unsur kimiawi di dalam benda tersebut, maka dikatakan benda tersebut memiliki usia yang paling tua. Tapi kalau tidak ada unsur kimiawinya, berarti dia paling muda itu. Ya, jadi ada 3 cara untuk melihat usia benda itu tua atau masih muda, yaitu dengan tipologi, stratigrafi, dan kimiawi. Kemudian berikutnya sumber berdasarkan bentuknya. Tadi kan pertama kan berdasarkan sumber benda, sekarang sumber tertulis atau tekstual. Ya, sumber tertulis berarti yang benar-benar tertulis. Ya, kita lihat pertama, laporan. Itu salah satu contohnya. Laporan itu apa? Sebuah informasi bagi penelitian. Kemudian ada surat, ya, dokumen berharga bagi dalam sejarah. Kemudian ada surat kabar, peristiwa penting, ya, dalam masyarakat. Ya, prasasti itu adalah salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia. Jadi sebelum ada surat kabar, sebelum ada koran, sebelum apa, prasasti itulah sumber tertulis yang pertama kali yang ada di negara kita. Karena prasasti yang pertama itu ada di Kerajaan Kutai pada waktu itu, ya. Kemudian yang berikutnya ada kronik. Apa itu kronik? Kronik adalah suatu tulisan mengenai perjalanan musafir. Jadi biasanya seorang musafir itu menuliskan sebuah ceritanya, ya, di dalam sebuah batu-batuan misalnya atau kertas tertulis, ya. Itulah dikatakan kronik. Kemudian ada babat. Babat adalah karya tulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan, peristiwa terjadi di seputaran kerajaan. Hikayat adalah kesusastraan Melayu yang banyak menceritakan bernuansa Islami. Nah, jadi apa bedanya babat sama hikayat? Sebenarnya hikayat dan babat ini hampir sama. Cuman bedanya kalau babat itu banyak terjadi di Pulau Jawa. Ya, banyak terjadi di Pulau Jawa. Sedangkan hikayat itu lebih banyak terjadi di Pulau Sumatera. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, kalau babat dia lebih menceritakan tentang Hindu-Buddha, sedangkan hikayat itu lebih banyak menceritakan tentang nuansa Islami. Nah, itu dia, di situ bedanya, ya. Jadi dia sama-sama menceritakan sebuah pendirian sebuah kerajaan, cuman ada bedanya. Bedanya yang tadi itu. Kalau babat dia lebih banyak terjadi di Pulau Jawa, kalau hikayat banyak terjadi di Pulau Sumatera. Kemudian kalau babat itu bernuansa Hindu-Buddha, sedangkan hikayat itu bernuansa Islami. Kemudian yang berikutnya sumber lisan. Ya, sumber lisan itu adalah sumber yang merupakan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari peristiwa sejarah. Ya, kita lihat di sini. Di dalam sumber lisan ada beberapa macam kategori. Yang pertama ada folklore.
Folklore itu adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-menurun, tetapi tidak dibukukan. Jadi adat istiadat cerita rakyat diwariskan secara turun-menurun. Jadi kalau misalnya ada nenek kamu, kakek kamu menceritakan sebuah kisah, dulu jalan ini memiliki sebuah kisah, ceritanya gini. Tapi cerita itu disampaikan secara turun-menurun dan tidak ada bukti yang kuat, tidak ada bukunya ditulis, tapi hanya berdasarkan dari mulut ke mulut. Nah, cerita itu dinamakan dengan folklore. Kemudian yang kedua ada mitologi. Mitologi adalah ilmu tentang kesusastraan yang mengandung konsep tentang dongeng suci, kehidupan para dewa, makhluk halus dalam suatu kebudayaan, suatu cerita tentang kehidupan suatu bangsa pada masa lampau yang memiliki hubungan erat dengan para dewa, para pahlawan. Itu dia. Jadi mitologi ini lebih mengarah ke sebuah kayak mistik ya. Dulu leluhur kita itu istilahnya begini ya. Jadi ceritanya itu berbaur dengan kepercayaan. Itu mitologi. Kemudian ada legenda. Legenda adalah sebuah cerita rakyat pada masa lampau yang masih memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah dengan dongeng, seperti cerita tentang terbentuknya suatu negeri atau terbentuknya sebuah danau, terbentuknya sebuah gunung dan lain sebagainya. Seperti legenda cerita Tangkuban Gunung Perahu. Nah, itu kan sebuah legenda namanya. Ada tuh ceritanya dongengnya. Ya. Kemudian ada dongeng mungkin Danau Toba, itu ada dongeng ceritanya dan lain sebagainya. Kemudian sumber sejarah berdasarkan bentuknya, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah secara umum saja ya. Kalau yang tadi secara detail. Kita lihat bunda itu ada bangunannya, lebih cenderung berupa bangunan, fosil dan patung. Sedangkan sumber visual itu biasanya lebih banyak ke foto, sketsa, ornamen dan lukisan. Apa itu ornamen, sketsa? Kalian bisa melihat nanti di Google atau di YouTube seperti apa bentuknya. Kemudian ada sumber audiovisual. Audiovisual ini biasanya file-file dokumen penting. Begitu mungkin ya berkas lah, kayak laporan kertas segala macam. Mungkin bisa kaset, video dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat sumber sejarah berdasarkan bentuknya, juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalam lisan tradisinya. Jadi nilai-nilai dalam tradisi lisan ya, itu yang diperlukan adalah yang pertama adalah kejujuran, keberanian, kekeluargaan, cinta dan kasih sayang. Itu nilai-nilai yang terkandungnya. Kemudian prinsip penelitian sejarah lisan dilakukan melalui metode wawancara. Kenapa demikian? Karena metode wawancara merupakan proses untuk memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara penanya yang disebut pewawancara, yang menjawab disebut dengan responden atau informan. Jadi kalau kamu bertanya ke orang, kamu disebut pewawancara. Tapi kalau orang memberikan informasi ke kita, maka kita disebut sebagai responden ya. Orang yang memberikan informasi itu disebut responden. Tapi kalau kita bertanya ke orang, maka kita disebut pewawancara. Tapi kalau kita memberikan informasi kepada orang tersebut, maka kita disebut responden atau informan tadi. Oke, yang berikutnya adalah sumber atau teknik wawancara ya. Kita lihat teknik wawancara. Teknik wawancara itu ada beberapa kategori. Yang pertama, keterangannya bersifat memastikan fakta. Keterangan yang kedua, memperkuat kepercayaan tentang keadaan fakta. Yang ketiga, keterangan tentang perasaan ya, perasaan maksudnya ya. Yang keempat, keterangan tentang kegiatan. Dan yang kelima, keterangan tentang alasan seseorang. Kemudian ada persiapan wawancara, yaitu ada 3. Jadi sebelum kita wawancara ada hal-hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus memilih dulu orangnya siapa yang mau kita wawancarai. Kita mau wawancara tapi kita nggak tahu siapa yang mau diwawancari, itu salah kita. Maka sebelum kita wawancara, kita harus menentukan dulu kira-kira siapa yang mau ditanya ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua, kita melakukan pendekatan terhadap orang yang diseleksi
ya. Jangan mendadak-mendadak aja. Artinya sebelum kita datang ke rumahnya, kita memberitahu dulu, Pak, Bu, besok insya Allah minggu depan kami mau datang ke rumah, kami mau bertanya-tanya, mau mencari informasi tentang sejarah dari tempat ini, ya kan gitu. Jadi kita melakukan pendekatan dulu. Jangan mendadak besok pagi langsung ke rumah, orang tiba-tiba ternyata dia ada acara, dia mau pergi, kan gagal. Jadi setidaknya kita melakukan pendekatan dulu, melakukan komunikasi dulu terhadap beliau, ya. Kita memberitahu dulu. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan suasana dalam wawancara. Kita harus pandai dalam mengatur kalimatnya. Kita harus pandai dalam menyusun pertanyaannya. Jadi dalam wawancara itu jangan sampai tegang kita. Nanti kira-kira mau nanya apa ya? Oh, nanti tanya inilah. Berarti itulah salah satu pengembangan suasana dalam wawancara. Kemudian kita lihat ada 5 hasil pencatatan wawancara. Yang pertama ada pencatatan langsung, ada pencatatan ingatan, ada pencatatan deangan atau alat perekam, ada pencatatan dengan angka-angka atau kata-kata yang memiliki nilai, dan mencatat dengan kode. Itu ada 5 caranya. Langsung berarti memang kita ya langsung dicatat pada waktu itu. Waktu orang itu ngomong kita mencatat langsung tuh. Mencatat dengan ingatan, nggak perlu dicatat, cuma kamu mengingat saja sambil berkata, sambil bertanya, kamu langsung ingat jawaban itu. Atau cuma kan apa mungkin, tapi orang lebih banyak yang pertama tadi, mencatat langsung. Jadi catat langsung di kertas atau di buku. Kemudian ada juga dengan cara yang ketiga, lebih bagus lagi, bawa alat perekam. Pada saat dia menjawab, kamu rekam apa yang disampaikan, kalau perlu di video, ya. Ada juga yang hanya mencatat poin-poin penting saja, maka dengan angka-angka atau dengan kata-kata yang memiliki nilai. Misalnya bapak itu menyampaikan dulu di sana ada filosofinya, nah, tulis filosofinya. Dulu di sana ada keunikannya ditulis. Berarti hanya kata-kata penting saja yang kamu tulis. Kemudian dicatat juga dengan kode, ya. Mungkin ada kode-kode tertentu pada saat dia menyampaikan informasi itu. Oh, kodenya itu rahasia. Itu yang kamu catat, bisa juga. Kemudian yang berikutnya, sumber sejarah berdasarkan sifatnya, ya. Tadi pertama, yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya ada 3. Ada sumber primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada fakta sejarah. Dalam fakta sejarah berdasarkan sifatnya, yaitu kebenaran itu sudah diterima secara umum, ya. Kemudian fakta kedua ada fakta lunak. Kebenaran itu masih terbuka untuk diperdebatkan. Inferensi, ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Kemudian ada opini, pendapat pribadi yang didasarkan pada pendapat umum. Kemudian berdasarkan bentuknya ada sociofax, ada mentifax, ada artifact. Ya, kan bisa melihat pengertiannya secara langsung di situ. Baik, terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Mungkin nanti kalau ada yang kurang dalam penjelasan, kita lanjut di pertemuan berikutnya, karena masih ada yang perlu direvisi juga barangkali, ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita perjelas kembali, akan kita perbaiki kembali jika masih ada kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, ada kutipan dari seorang sejarawan, yang mana kutipan itu, orang-orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah itu terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu. Sebenarnya cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu. Itu menurut Kunto Wijoyo. Terima kasih. Pak Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.